memecah kebutuhan. Tom Haye mencetak gol. Tom Haye membuat bumi Nusantara bergetar. Sudah ditunggu raksasa Asia. Inilah jadwal drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah ditunggu Korea Selatan. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Sudah ditunggu raksasa Asia. Inilah jadwal drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah ditunggu Korea Selatan. Berikut ini selengkapnya. Jadwal drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya diberitakan, jadwal drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diumumkan. Timnas Indonesia akan mengetahui siapa lawan mereka dalam drawing ini yang akan dilaksanakan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juni 2024. Untuk waktu pelaksanaan, AFC belum mengumumkannya secara resmi. Namun, diperkirakan drawing akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 tim. Negara-negara yang berhasil lolos ke babak ini antara lain Qatar dan Kuwait dari grup A, Jepang dan Korea Utara, grup B, Korea Selatan dan Cina, grup C, Oman dan Kirgistan, grup D, Iran dan Uzbekistan, grup E, Irak dan Indonesia, grup F, Yordania dan Arab Saudi, grup G, Uni Emirat Arab dan Bahrain, grup H, serta Australia dan Palestina, grup I. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi menjadi 3 grup, yang masing-masing terdiri dari 6 negara. Setiap tim akan menjalani 10 pertandingan, yaitu 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa bicara banyak di ronde 3 ini, mengingat semua lawannya adalah raksasa Asia? Tapi gak usah khawatir teman-teman. Erick Thohir dan Shin Tae-yong pasti tak tinggal diam. Kedua pentolan ini pasti akan terus mengupgrade kekuatan Timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia. Ayo teman-teman, berikan dukungan kalian di kolom komentar. Tiket Piala Dunia harga mati. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 2 tim teratas dari masing-masing grup, total 6 negara, akan berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup, total 6 negara, akan melanjutkan kiprah mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum drawing dilakukan, AFC akan membagi 18 negara tersebut ke dalam 6 pot. Masing-masing pot akan berisikan 3 negara, berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, 20 Juni 2024. Berkat informasi dari akun Votiran Kings, sudah diketahui pembagian pot untuk drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena berada di pot yang sama, Timnas Indonesia tidak akan satu grup dengan Kuwait dan Korea Utara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Siap-siap begadang lagi teman-teman. Patut kita nantikan aksi Mauresmo Hinoke, punggawa Timnas Indonesia U20. Inilah jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Italia U21 di Toulon Cup 2024. Live malam ini pukul 23 WIB. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Italia U21 di Toulon Cup 2024 akan berlangsung malam ini.
Apakah Garuda Nusantara, julukan untuk timnas Indonesia U20, akan berhasil meraih kemenangan perdana di ajang ini? Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Perjalanan timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 akan berlanjut hari ini. Memasuki matchday keempat, Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Italia U21. Tim asuhan Indra Syafri bertekad tampil maksimal demi memutus tren negatif di Toulon Cup 2024. Dari 3 pertandingan yang telah dilalui, timnas Indonesia U20 belum berhasil meraih kemenangan. Pada laga perdana, timnas Indonesia U20 harus menyerah 0-3 dari Ukraina U23. Selanjutnya, mereka dikalahkan Panama U23 dengan skor 0-4. Terakhir, timnas Indonesia U20 tumbang di tangan Jepang U19 dengan skor 1-4 pada Sabtu, 8 Juni 2024. Meski terus mengalami kekalahan, perkembangan timnas Indonesia U20 terlihat jelas. Gol perdana di ajang Toulon Cup 2024 akhirnya tercipta saat melawan Jepang U19. Mauresmo Hinoke mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-70 dan tampil ciamik sepanjang laga, mendapat banyak pujian. Timnas Indonesia U20 tentunya bertekad tampil lebih baik lagi saat melawan Italia U21, terutama karena ini adalah laga terakhir fase grup D Toulon Cup 2024. Saat ini, timnas Indonesia U20 berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin. Apakah mereka akan berhasil meraih kemenangan dan poin perdana malam nanti? Yes, alhamdulillah diakui dunia. Media Korea Selatan takjub magis Shin Tae-yong antar timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Magis Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Surat kabar Hangang Times dari Korea Selatan mengungkapkan kekagumannya terhadap Shin Tae-yong, yang berhasil membawa timnas Indonesia mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini juga mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Pertandingan tersebut diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua gol untuk skuad Garuda dicetak oleh Tom Haye, 32, melalui tendangan spektakuler dan Rizky Ridho, 56, dengan tandukan terukurnya. Kemenangan ini memastikan timnas Indonesia sebagai tim kedua dari grup F yang melaju ke putaran ketiga, setelah Irak. Ini adalah kali pertama dalam sejarah timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Prestasi ini semakin manis karena skuad Garuda menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Hangang Times memuji Shin Tae-yong, dengan menyebut bahwa magis sang pelatih berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia. Keajaiban Shin Tae-yong kembali bekerja di Indonesia, tulis Hangang Times, Rabu, 12 Juni 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi di putaran keempat, dan peringkat kelima serta keenam akan tersingkir. Shin Tae-yong menyatakan bahwa putaran ketiga akan menjadi ujian berat bagi Tom Haye dan rekan-rekannya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu yakin timnas Indonesia akan berjuang keras di fase tersebut. Kami sudah lolos ke ronde ketiga, namun tidak ada lawan yang mudah bagi kami, mengingat peringkat kami saat ini adalah 134. Jadi, pasti tim lawan akan lebih baik. Bisa dibilang, tim kita yang paling lemah dari tim-tim yang sudah lolos ke ronde ketiga, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah laga melawan Filipina, Selasa 11 Juni 2024.
Tapi, saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan kami tidak akan mudah menyerah, pungkasnya. Tangis haru Tom Haye pecah usai cetak gol cantik ke gawang timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Air mata haru Tom Haye pecah setelah mencetak gol indah ke gawang timnas Filipina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol ini sangat spesial karena merupakan gol pertamanya bersama timnas Indonesia. Tom Haye, yang dikenal sebagai The Professor, menjadi bintang dalam pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni 2024, Haye memainkan peran vital dalam kemenangan 2-0 skuad Garuda. Selain menjadi pengatur permainan timnas Indonesia, Haye juga menjadi pemecah kebuntuan. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan The Ascals, julukan timnas Filipina, mantan pemain SC Heerenveen ini melepaskan tendangan jarak jauh yang menghasilkan gol indah bagi Indonesia. Setelah mencetak gol, Tom Haye segera berlari mendekati bangku cadangan dan berseluncur untuk merayakan golnya. Namun, di tengah selebrasi, gelandang berusia 29 tahun ini tiba-tiba menangis. Selebrasi Tom Haye setelah mencetak gol melawan timnas Filipina memang emosional. Tangis haru Haye pecah setelah mencetak gol indah ke gawang Filipina. Wajar mengingat gol tersebut adalah gol pertamanya untuk skuad Garuda. Ditambah lagi, gol debutnya ini dicetak di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno, disaksikan oleh puluhan ribu supporter serta keluarganya yang setia memberi dukungan. Malam yang spesial bagi saya, gol debut di kandang untuk timnas. Saya ditonton keluarga dan teman-teman saya. Saya bisa merayakan ini bersama mereka, dan itu sangat spesial bagi saya, kata Tom Haye setelah pertandingan melawan Filipina. Tangis haru Haye juga sekaligus membalas cibiran dari para haters yang menyebut pemain naturalisasi kurang nasionalis karena tidak memiliki darah Indonesia 100%. Namun, dengan tangis itu, sudah cukup membuktikan rasa cinta The Professor kepada tanah airnya, Indonesia. Berkat kemenangan atas timnas Filipina, timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus mengamankan satu tiket di Piala Asia 2027. Penampilan Tom Haye bersama timnas Indonesia di laga-laga mendatang akan sangat menarik untuk disaksikan. Yes, alhamdulillah. Kita patut bersyukur teman-teman. Timnas Indonesia hantam Filipina 2-0, Shin Tae-yong puas dengan debut Kelvin Verdong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa puas dengan penampilan debut Kelvin Verdong dalam pertandingan melawan timnas Filipina. Ia menyatakan bahwa bek berdarah Aceh tersebut benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain profesional. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa malam, 11 Juni 2024. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, skuad Garuda tampil sangat impresif. Dua gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye melalui tendangan jarak jauh pada menit ke-32 dan tandukan keras Rizky Ridho pada menit ke-56. Pertandingan ini juga menjadi debut manis bagi Verdong yang bermain sejak awal. Pemain NEC Nijmegen itu bermain selama 67 menit sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Setelah pertandingan, Shin memberikan pujian kepada Verdong yang mampu beradaptasi dengan baik. Ia bahkan cukup kagum dengan performa pemain keturunan tersebut karena menurutnya tidak mudah untuk tampil baik di laga debut. Kelvin sangat baik, ujar Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan pada Rabu, 12 Juni 2024. Ini pertandingan pertama dia, seharusnya tidak mudah baginya untuk debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan serta hal lainnya. Tetapi dia tetap tampil sangat baik sebagai pemain profesional, jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka lolos dengan status runner-up grup F dengan mengumpulkan 10 poin, di bawah Irak yang tampil dominan. Selain itu, skuad Garuda juga otomatis mengamankan tiket ke Piala Asia 2027.
Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga menjadi sejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka mencapai babak tersebut. Tim Merah Putih juga menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Pan-gon minta Malaysia belajar dari timnas Indonesia usai gagal tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, meminta timnya mencontoh timnas Indonesia setelah gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyarankan agar Malaysia mencari pemain keturunan yang berada di Eropa. Malaysia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Taiwan dalam laga terakhir grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Bukit Jalil pada Selasa, 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meskipun meraih kemenangan, Malaysia tetap berada di posisi ketiga dengan 10 poin. Hal ini disebabkan oleh hasil imbang antara Kirgistan dan Oman di pertandingan lainnya, yang mengakibatkan Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, gagal melaju ke putaran ketiga. Setelah pertandingan, Kim Pan-gon menginginkan Malaysia berhenti membandingkan diri dengan Korea Selatan dan Jepang yang memiliki sistem sangat baik. Ia menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, harus mulai memikirkan cara untuk membangun sistem yang dapat menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Kita tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka punya sistem yang sangat bagus. Saya kira kita perlu meninjau dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya, kata Kim Pan-gon, dikutip dari Makan Bola, Rabu, 12 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin Malaysia mencontoh timnas Indonesia yang mencari pemain keturunan Eropa. Namun, Kim Pan-gon menilai pengembangan pemain dan menghasilkan pemain muda terbaik adalah fokus utama Malaysia. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, ujar Kim Pan-gon. Kim Pan-gon juga melihat bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan cerah dengan usaha yang telah dilakukan. Dia bahkan menyatakan bahwa Malaysia harus bisa bersaing dengan skuad Garuda. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka lakukan, tetapi Malaysia harus menantang mereka, jelas Kim Pan-gon. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dicapai setelah timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di laga terakhir grup F.